إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita hadir di masjid ini untuk menjalankan tugas kehidupan kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepadanya. Tentunya ibadah yang dapat dilakukan oleh seorang hamba itu murni atas nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba tidak akan dimudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menegaskan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari para hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Ini menunjukkan bahwa hamba yang bersyukur dengan nikmat Allah dan diwujudkan dengan ibadah kepadanya, ini merupakan kekhususan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak tergolong ke dalam hamba-hamba yang merugi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Asr: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu lafi, benar-benar dalam khusr, kerugian. Tidak ada satupun di dunia ini manusia yang beruntung. Semua manusia dalam keadaan merugi, dalam keadaan tidak beruntung. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, innal insana lafi khusr. Inna menunjukkan sebuah kekuatan argumen. Sesungguhnya lafi, benar-benar dalam kerugian.
waktu kita pada asalnya digunakan untuk yang sia-sia. Waktu yang Allah berikan sebagai modal kita lebih banyak kita sia-siakan untuk hal yang tak berguna. Bagaimana cara keluar dari kerugian ini? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang keluar dari kerugian itu hanyalah yang pertama, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang Allah turunkan dari syariat. Kita hadir di sini tentunya karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amilus shalihat, mereka mengerjakan amal-amal yang soleh. Kita datang di sini untuk mengerjakan amal soleh, dan itu merupakan rukun Islam yang kedua, salat. Yang barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Kita datang kemari untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian yang ketiga dan keempat, agar keluar dari kerugian, yaitu saling nasihat menasehati dalam kebenaran ataupun dalam kesabaran. Dan momen khutbah Jumat ini adalah momen di mana terdapat unsur saling nasihat menasehati. Maka dengan hadirnya kita di dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini, semoga kita termasuk dalam hamba-hamba Allah yang merugi, yang termasuk hamba Allah yang beruntung, bukan yang merugi. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita perbanyak salawat kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad SAW yaitu mereka senang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga antusias untuk mengikuti petunjuk-petunjuk beliau dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dan dalam segala hal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa tingkat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa tingkat. Itu jika orang yang beriman itu menambah ilmu dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ahlul ilmi wal iman. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa tingkat. Di dalam tafsir dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di atas orang-orang yang hanya sebatas beriman dan kurang ilmu. Ini menunjukkan bahwa kedudukan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yang hadis itu juga tercantum dalam hadis Arba'in An-Nawawi, Rasulullah SAW telah bersabda, kullu nasi yaghdu wa bai'u nafsah famutikuha aw mubikuha. Sesungguhnya manusia itu pada dasarnya yaghdu, bertanggung jawab atas dirinya, wa bai'u nafsah, dan dia, kalau terjemahan tekstualnya, dia
menjual dirinya. Dalam terjemahan yang lebih komprehensif, yaitu manusia itu bertanggung jawab atas dirinya. Pamuktiku wa bikuha. Maka manusia itu ada yang membinasakan dirinya dan ada juga yang menyelamatkan dirinya. Ada manusia yang menyelamatkan dirinya dengan ketaatan, dengan ibadah, dan ada juga manusia yang merusak dirinya dengan kemaksiatan dan kekufuran. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tatkala Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, maka mari sama-sama kita pupuk iman kita dan kita tambah ilmu kita agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita fid dunya wal akhirah. Kalau kita diangkat manusia saja kita senang, apalagi diangkat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sekelompok kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan Allah juga merendahkan sekelompok umat yang lain dengan kitab Al-Qur'an juga. Allah mengangkat kaum tersebut karena kaum tersebut benar-benar memedomani Al-Qur'anul Karim, dan Allah Subhanahu wa taala merendahkan kaum yang lain dengan kitab Al-Qur'an juga, yaitu karena mereka jauh dari memedomani Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita membahas masalah ilmu, itu sangat banyak sekali yang harus kita pelajari. Namun yang paling dasar, yang paling mudah untuk kita pelajari di antaranya adalah mempelajari Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim itu adalah sumber hidayah dan sumber pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Qur'an, Al-Kitab. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sebagai sumber hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan di sini hasan sahih. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka baginya 10 pahala, 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Maka tatkala kita membaca alif lam mim, kita membaca 3 huruf, dan itu dikali dengan 10, maka kita mendapatkan 30 kebaikan. Al-Quran sumber pahala yang sangat besar, bahkan juga terutama sumber hidayah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi yang mulia Buraidah secara marfu, Nabi SAW bersabda, wa inna tijarah min wara'i tijaratin, wa inna kal yawma min wara'i kulli tijaratin. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang pedagang itu di belakang dagangannya, dia mendapatkan keuntungan dari dagangannya, sedangkan engkau pada hari kiamat itu di belakang semua dagangannya. Itu maksudnya adalah di belakang semua pahala-pahala yang telah kau dapatkan selama di dunia.
Maka kalau kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan mendapatkan banyak sekali pahala dan tentunya sebagai sumber hidayah. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih menemukan di antara kaum muslimin belum mampu membaca Al-Quran, belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kita melihat di beberapa survei menunjukkan bahwa masih di bawah 50% umat Islam mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka melalui mimbar ini, khatib mengajak khatib sendiri dan juga kaum muslimin sekalian untuk bersama-sama kita serius mempelajari Al-Quranul Karim dan diawali dengan belajar membaca. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman yang pertama itu Iqra, bacalah. Dan terkadang sebagian umat Islam itu tidak antusias mengambil hidayah dari Al-Quran karena dia kesulitan membaca. Kalau kita senang membaca Al-Quran, kita akan juga senang mengambil hidayah dari Al-Quran itu juga. Maka para ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita jangan sampai lewatkan umur, jangan sampai kita meninggal dunia, kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan urusan-urusan dunia yang tidak pernah ada habisnya. Berlalu umur 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, namun kita belum bisa membaca Al-Quran. Habis umur kita, namun salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada umat ini, itu kita tinggalkan. Tak ada kata terlambat. Belajar dan terus belajar sampai dengan Allah cabut nyawa kita. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratul kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatatabta'u fihi wa huwa 'alaihi syarrun lahu ajran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Belajar Al-Quran itu bukan tugas umur. Tugas umur tertentu. Misalnya umur saya sudah 20, maka saya tidak lagi belajar membaca Al-Quran. Tidak, ma'asyiral muslimin. Membaca Al-Quran itu tugas sampai kita meninggal dunia. Rasulullah SAW menyatakan orang yang mahir terhadap Al-Quran, dia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang karim dan bararah. Adapun orang yang membaca Al-Quran sedangkan terbata-bata tetap mendapatkan dua pahala, yaitu pahala belajar Al-Quran dan pahala setiap huruf yang dia baca. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, manusia yang paling bagus itulah orang yang belajar Al-Quran dan setelah itu dia mengajarkannya. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada orang yang membaca dan mengamalkannya.
Dalam hadis Buraidah secara marfu riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Innal Qur'an yulqi sahibahu yaumal qiyamati hina shaqqa anhu qabr fayaqulu lahu hal ta'rifuni fayaqul ma'arifuka fayaqul hal ta'rifuni fayaqul ma'arifuka fayaqul ana sahibukal Qur'an alladhi atma'tuka fil hawajir wa ashabtu lailaka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang menemui orang yang membaca dan mengamalkannya pada hari kiamat. Tatkala kubur terbelah, manusia dibangkitkan, Al-Quran datang menemui orang yang membaca dan mengamalkannya. Kemudian Al-Quran itu diwujudkan dalam bentuk seorang laki-laki yang telah kelelahan. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada sahibnya, apakah engkau mengenalku? Orang itu mengatakan, aku tidak mengenalmu. Dia ulangi lagi, apakah engkau mengenalku? Dia mengatakan, aku tidak mengenalmu. Maka laki-laki itu mengatakan, aku adalah temanmu Al-Quran. Aku adalah temanmu Al-Quran. Akulah yang membuat engkau merasa kehausan di siang hari, dan aku yang membuat engkau bergadang di malam hari. Maka orang ini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga fayuqta al-mulku bi yamini wal khuldu bi shimali, diletakkan di tangan kanannya kekuasaan dan di tangan kirinya kekekalan, dan diletakkan di kepalanya mahkota yang penuh kehormatan. Bahkan kedua orang tuanya pun dipakaikan pakaian yang tidak bisa dinilai oleh ahli dunia sekalipun. Sampai-sampai kedua orang tuanya ini pun terheran dan berkata, bima kusina, dengan sebab apa kami dipakaikan pakaian yang sangat indah ini? Bi akhdi walikum al-Qur'an, dikatakan karena anak engkau itu membaca Al-Quran, mengamalkannya dan mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sebagai penutup dari khutbah ini adalah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sisa-sisa usia kita dapat kita maksimalkan untuk senang dan antusias mempelajari kitabnya Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumber hidayah dan sumber pahala yang Allah berikan kepada manusia, dan membaca Al-Quran itu adalah hal yang mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Allah telah menurunkan Al-Quran, wa laqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, untuk diingat, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka juga di penutup khutbah ini, khatib juga mengajak para pengurus masjid agar untuk memeriahkan masjid-masjid kaum muslimin dengan aktifnya kegiatan belajar membaca Al-Quran, baik untuk yang masih muda atau yang sudah tua. Marilah kita habiskan sisa umur kita untuk kebaikan dan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.